Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati kitab Al-Hikam dengan membacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk kedua orang tua kita serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah antal maqsudi wa ridha madlumi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, keridhaan yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Ya, air ruqyah diminum dulu. Tahu cara minumnya kan, bacaannya? Baca istighfar dulu, kemudian selawat, syahadat, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Bismillah, minum, dan sapukan ke muka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Ini ya. Oh, kasih Abi juga air ruqyahnya, bentar saya sangkir dulu. Sambungkan ke muka airnya. Kasih apa Abi? Air ruqyahnya sedikit. Ada. Istighfar 3 kali. Selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syahadat sekali. Kemudian baca bismillah. Minum dan sapukan ke muka. Iya. Kalau udah itu jangan mau ditambah di ruqyah lagi airnya. Ya. Yang kemarin itu seperti itu yang dicatat seperti ini kan juga hilang, mungkin nggak bisa hilang ya. Nah yang semalam itu yang di share diberikan sama Ustaz, ya itu buat lagi seperti ini gitu. Nah apa-apa aja jadi nggak hilang. Kenapa? Nanti sewaktu-waktu itu bisa kalian pilih. Ya ini menjadi suatu pedoman nanti akan bisa kalian jadikan buku. Iya. Udah, kita lanjuti ya. Kalau hikmah yang kemarin, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari
Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Amin. Beliau mengatakan dalam hikmahnya, kita lanjuti penjelasannya yang halaman 2. Dalam hikmahnya yaitu beliau mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah kita, ya, ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, maka kurang Kalau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah, ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, maka berkurang harap kita untuk meraih ridha Allah. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh bergantung bersandar kepada amal. Tapi kalau kita bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmat Allah, maka ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, maka tidak berkurang harap kita untuk meraih ridha Allah. Nah, itu ya, itu kaji kita yang kemarin. Kemudian kita lanjuti halaman 2. Coba lihat semuanya, sudah dapat kan penjelasannya? Bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena Allah yang menggerakkan hatinya. Tengok, kita bisa beramal ibadah, Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau Allah nggak gerakkan, kita nggak bisa beramal ibadah. Kalau sudah oh gitu gini ya? Iya. Gini aja lah ya. Hadapan ini. Iya. Ya, makasih ya Pak ya. Tes 1 2. Storing ya. Nah, jadi kita bisa beramal ibadah itu karena Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa beramal ibadah. Ya, memberi ya, maaf ya. Bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena Allah yang menggerakkan hatinya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya, ia akan bisa ikhlas dalam beramal dan tidak menginginkan surga. Nah, ini salah satu cara untuk kita bisa ikhlas beramal ibadah. Nah, caranya adalah itu menyadarkan dalam hati kita bahwa kita bisa beramal karena Allah menggerakkan hati kita. Kita bisa beramal karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa beramal karena Allah memberikan kemampuan kepada kita. Kalau kita sadar akan hal itu, kita akan bisa ikhlas dalam beramal ibadah. Ini salah satu cara. Dari sekian banyak cara agar kita bisa ikhlas dalam beramal ibadah. Dan kalau kita sadar akan hal ini, kita nggak akan timbul ujub, sombong, merasa mulia, merasa hebat, dan merasa pantas masuk surga. Dan kita tidak akan menghina dan mengecilkan makhluk, ya, karena kita bisa beramal ibadah karena bantuan, pertolongan atas
Subhanahu wa taala. Jadi bulat murni kita beramal ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah, maka kita akan bisa ikhlas. Kemudian berikutnya, seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah, mengenal Allah, tidak boleh bergantung kepada nafsu. Ingat, tabiat dan watak karakter nafsu itu adalah menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bergantung kepada nafsu, maka nafsu kita akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan dan dosa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Kemudian tidak boleh bergantung kepada perbuatan kita, ya, kepada daya kemampuan kita. Perhatikannya bukan kita yang berbuat, tapi Allah, ya. Kita bisa beramal ibadah karena bantuan pertolongan, karena daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak itu semua, kita nggak bisa beramal ibadah. Jadi jangan bergantung kepada perbuatan kita, daya kemampuan kita. Jangan bergantung bersandar kepada kepintaran kita, kehebatan kita. Ya. Nah, dalam mengobati orang, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam menolong orang, dalam membantu orang, membantu makhluk, nah jangan. Dia hanya bergantung kepada Allah dan bergantung kepada rahmat Allah. Dia hanya boleh bergantung kepada karunia, tengok pemberian Allah, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Ya. Kemudian berikutnya, ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, dan harapannya tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan. Tengok kan? Jadi kalau kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya, harap kita untuk meraih ridha Allah tidak berkurang ketika kita berbuat maksiat, ketika kita tergelincir ke dalam maksiat dan dosa. Dan harap kita untuk meraih ridha Allah juga tidak akan bertambah, tidak bertambah ketika kita taat kepada Allah. Jadi seimbang dia. Ya. Atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah. Juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia ingat Allah. Rasa takut dan harapnya selalu seimbang. Nah, begitu. Ya, ada jemaah, Ustaz, saya nggak semangat lagi ibadah. Ketika dia jatuh dalam maksiat dan dosa. Habis saya sholat buat maksiat. Saya nggak semangat lagi, Ustaz. Ibadah, sholat. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia bergantung bersandar kepada amal ibadahnya, tidak kepada Allah. Jadi ketika dia tergelincir ke dalam maksiat dan dosa, jadi nggak semangat, jadi putus asa dia. Itu dampak negatifnya kalau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah kita. Kemudian berikutnya, orang yang bergantung kepada amalnya, jika amalnya sedikit, maka sedikit pula harapannya. Jika amanah banyak, maka besar pula harapannya. Dalam kondisi seperti ini, berarti ia telah menyekutukan Tuhan. Tengok kan, dengan amalnya kan, dia menganggap amalnya segala-galanya. Dia menganggap amalnya bisa menolongnya, membantunya, memasukkannya ke surga. Padahal kan tidak. Kan kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, ya kan? Tapi karena apa? Karena rahmat Allah kan. Nah, jadi jangan merasa hebat, merasa mulia, ya. Jangan menganggap amal kita segala-galanya. Masih jauh dari kesempurnaan amal kita. Betul kan? Bacaannya masih belepotan, ya. Tajwidnya, makhrajnya, makan masih ada yang haram, masih ada menzalimi orang, nyakiti orang, ya kan? Hati kita masih busuk, ya kan? Banyak penyakit hati. Salat masih belum khusyuk. Amal begitu yang mau kita andalkan, yang mau kita harapkan, betul kan? Jauh sekali, ya. Seujung bukit mungkin masih nggak ada amal kita, ya. Banyak kali cacatnya. Jadi rahmat Allah lah yang kita harapkan, yang kita gantungkan, ya, yang kita sandarkan, ya. Ridha Allah lah yang kita harapkan.
dalam beramal. Nah, kemudian bergantung kepada Allah menyebabkan pertama hatinya tenang dan tentram karena tidak meresahkan nasibnya. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Tengok kan, dia nggak peduli dalam keadaan miskin atau kaya, susah atau senang, ya, dijauhkan atau didekatkan, disukai atau nggak disukai, dicaci maki atau nggak dicaci maki, dia nggak peduli. Karena apa? Karena dia bergantung bersandar kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ketika makhluk menjauhkan, dia nggak sedih. Ketika dia nggak dapat rezeki, dia nggak sedih. Karena rezeki milik Allah, Allah Maha Kaya. Ini enaknya kalau kita bergantung kepada Allah, hatinya tenang. Dia bulat bersandar bergantung kepada takdir Allah, ketentuan Allah. Ya suka-suka Allah mau buat apa sama dirinya, ya. Mau dibuat dirinya nggak dapat rezeki, mau dibuat dirinya kaya, mau dibuat dirinya miskin, mau dibuat dirinya dijauhkan teman, didekatkan teman, dia pasrah bulat kepada takdir Allah, ya. Masya Allah, enak kan Pak? Tenang hati itu, ya. Kita nggak akan merasa takut kepada Allah, kepada makhluk. Kita hanya takut kalau Allah meninggalkan kita, kalau Allah menjauhkan kita, ya. Kalau Allah nggak mempedulikan kita, kalau Allah nggak mengurus kita, kalau Allah nggak memperhatikan kita lebih takut ketimbang kepada makhluk, ya. Kemudian berikutnya yang kedua, bergantung kepada Allah manfaatnya lenyap rasa seorang dalam penghambaan terhadap semua manusia. Dia nggak cari muka sama manusia, ya. Dia tidak berharap-harap kepada manusia, kepada makhluk. Dia tidak bersandar bergantung kepada makhluk. Bergantungnya hanya bulat kepada Allah, mutlak. Allah yang Maha Kaya, ya. Allah yang mengurusnya, Allah yang menjaminnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, amal ibadahnya diterima. Tengok kan? Kenapa diterima? Karena dia tidak mensekutukan amalnya dengan tidak mensekutukan Tuhan dengan amalnya. Dia menganggap amalnya sudah segala-galanya, ya kan? Berarti kan mensekutukan Tuhan itu. Nauzubillah. Lalu amalnya banyak cacatnya. Ketika dia berdoa, dia bersandar kepada amalnya, ya, amal tahajudnya. Ketika doanya belum terkabul, dia stres. Ini akibatnya. Kemudian berikutnya, tidak lagi diperbudak oleh dunia dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Tengok kan, capek lelah kita kalau diperbudak oleh dunia, nggak akan ada habis-habisnya, betul kan? Nah, tapi kalau kita diperbudak oleh Allah, kita ini hamba, Allah Tuhan kita ini budak, maka kita nggak akan pernah capek. Hati kita tenang, tentram, bahagia, ya. Karena kita diperbudak oleh yang Maha Kekal, yang Maha Hidup, yang nggak pernah mati. Dan yang keempat, nafsu lemah dan terkekang. Tengok ini, kalau kita bergantung bersandar kepada Allah, sehingga perbuatan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita melakukan suatu dosa dan ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Orang-orang yang sudah mengenal Allah dalam apapun keadaan mereka, tidak berkurang harapannya kepada Allah, bahkan mereka sedang melakukan taat dan diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Mereka berpegang dan bergantung kepada rahmat dan anugerah Allah. Tengok kan? Nah, ya, memang kita melakukan wirid, banyak zikir, ya kan? Kalau kita bergantung kepada amal, kemudian satu waktu kita nggak bisa wirid, nggak bisa zikir, kita merasa jauh dari rahmat Allah. Ini akibat kita bergantung kepada amal wirid kita, bergantung kepada amal ibadah kita. Kemudian berikutnya, jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmatnya sehingga kita bisa beramal. Kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini pertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada rahmat Allah, apapun kesalahan kita akan selalu dekat kepada Allah. Tengok kan? Nah, dalam beramal ibadah, jangan kita bergembira karena kita sudah berbuat ketaatan.
Nanti akan timbul ujub, merasa mulia, merasa hebat dan merendahkan orang, ya, merasa punya hak di sisi Allah. Tapi bergembiralah karena Allah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa beramal ibadah. Nah, itu, ya. Oh, aku sudah beramal ibadah, senang dia. Aku sudah sedekah, senang dia. Jangan, itu bahaya. Itulah pintu masuk setan itu, ya. Tapi bergembiralah karena Allah sedang memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa beramal ibadah. Kalau nggak karena rahmat Allah, kita nggak akan bisa beramal ibadah. Betul kan? Duduk aja kita di rumah, ini kita bisa mengaji begini karena rahmat Allah, karunia Allah. Lalu kita nggak akan bisa datang. Ya, itu harus dipahami, ya. Dan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Tengok ini kata Allah kan, karena merasakan karunia rahmat Allah kamu boleh bergembira, ya. Dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Quran Surah Yunus ayat 59. Dan berikutnya maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa bergantung kepada amal adalah berkurang harapannya menggapai ridha Allah ketika terjadi kesalahan, tertipu, ujub, lancang dan tidak sopan terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah. Bergantung pada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya menyebabkan seorang sengsara. Sang hamba hanya boleh bergantung kepada Allah, karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Jadi kalam hikmahnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita berpegang bersandar kepada amal ibadah kita, ketika kita jatuh ke dalam maksiat dan dosa, maka berkurang harap kita untuk meraih ridha Allah, ya. Sebaliknya kalau kita bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah, tidak berkurang harap kita untuk meraih ridha Allah ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Ada yang berdiskusikan sebelum kita masuk hikmah yang kedua, ya. Apa itu ujub? Ya, tolong harap dijelaskan Pak Ustaz. Ini kan ada bahasa mungkin yang akan bertanya. Dilihat itu halaman ke terakhir itu ada bahasa ujub, biar paham nanti dijelaskan sama Ustaz Patri. Apa itu ujub? Nanti jangan pula bertanya ujub itu apa. Nah, kebetulan karena di sini masih ada guru kita, beliau bisa menjelaskannya. Assalamualaikum. Itu hikmah yang kedua itu, ya, yang selembar atas. Ya, ujub bangga dengan amalnya, ya, bangga dengan amalnya, merasa mulia, merasa hebat, ya. Nah, kemudian merasa pantas masuk surga, mengecilkan orang, merendahkan orang, menganggap dirinya yang sudah sempurna dalam beramal ibadah, menganggap dirinya lah yang suci, yang bersih, dan memandang sebelah mata orang. Ini kan bahaya. Kenapa bisa begitu? Karena dia bersandar, berharap, bergantung kepada amal ibadahnya. Dia menganggap amal ibadahnya lah yang memasukkannya ke dalam surga. Amal ibadahnya yang membuat dia itu hebat, membuat dia itu berhasil, membuat dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu karena amal ibadahnya, tapi bukan karena Allah, bukan karena rahmat Allah. Kan banyak orang seperti itu. Kalau nggak aku tuh, dia nggak akan bisa pesantren. Kalau nggak aku, dia nggak akan bisa hidup. Karena aku yang mensuplai kebutuhannya sehari-hari. Kalau nggak aku, dia menafikan Allah. Kan bahaya itu.
Aku bisa begini karena amal ibadahku, karena kemampuanku, karena kepintaranku, karena kesanggupanku, karena tahajudku, karena sedekahku. Nah, kan bahaya itu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Bisa dibuat tunjuk adalah dijelaskan ya di semata-mata kajian ini, ilmu ini bukan hanya sebatas dilihat, tapi ada sesuatu pertanyaan yang mamanya belum paham awam tunjuk apa itu tunjuk dibuat apa yang disitu. Jadi supaya kalian tidak bergantung kepada apa yang selama ini kalian buat, sebenarnya semuanya di atas izinnya Allah yang maknanya. Iya. Dah, kalau nggak ada kita lanjutin, coba lihat nih hikmah yang kedua. Ya, jangan hilang ya, nanti dibuat dijilid buku seperti ini ya. Nah, ini bukunya ya. Jangan hilang itu. Berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin. Beliau mengatakan kehendak Anda kepada tajrid. Tajrid yaitu mengkhususkan diri untuk beribadah semata-mata. Di samping Allah mendirikan atau meletakkan Anda di dalam asbab. Asbab yaitu usaha lain, adalah merupakan syahwat yang tidak nampak dilihat. Dan kehendak Anda kepada asbab, di samping Allah mendirikan Anda di dalam tajrid, berarti turun dari himmah atau hasad yang maha tinggi. Kita lihat penjelasannya. Keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya. Padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk engkau jalani. Bahkan saat menjalaninya, agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tidak terganggu. Maka keinginan semacam itu merupakan syahwat khafiyah atau keinginan yang tersamar, karena yang menginginkannya beralih adalah nafsu dan hanya menginginkan ketenangan. Nah, jadi ketika kita sudah ditakdirkan Allah, sudah ditetapkan Allah ya di makam asbab ini makam di mana dalam hidup kehidupan kita sudah diberikan oleh Allah, kemudian kita diberikan ketenangan oleh Allah, kemudian kita sudah diberikan kemudahan dalam beramal ibadah. Nah, kita mau pindah ke makam tajrid. Makam tajrid ini makam di mana kita hanya beribadah melulu, tidak bekerja. Nah, itu dikatakan syahwat. Kalau kita mau berhenti bekerja. Kenapa dikatakan syahwat yang tersembunyi? Karena yang menginginkan adalah nafsu. Jadi kalau Allah sudah menempatkan kita di makam asbab, sudah mentakdirkan kita di makam asbab itu makam sekali lagi di mana untuk mencukupi kehidupan kita dengan bekerja. Di samping bekerja, kita bisa beramal ibadah, dan kerjaan kita, dan amal ibadah kita nggak terganggu, hati kita tenang, kita bisa beramal ma'ruf nahi mungkar, tetap saja kita di makam asbab. Jangan kita pindah ke makam tajrid. Ya, makam di mana? Makam tajrid, makam wali-wali Allah, orang-orang soleh. Kalau mereka udah nggak kerja lagi, tapi untuk kebutuhannya itu langsung dikasih oleh Allah melalui hambanya yang lain. Tok Tuhan, ini ada jagung, ini ada beras. Seperti wali Allah Syekh Abdullah Habrokan, ya, tahu kan? Itu wali Allah. Nah, itu dia udah zikir aja itu. Jadi dari mana kebutuhan sehari-hari orang yang datang memberikan kepadanya? Itu dari Allah. Dari Allah melalui hamba-hamba yang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, kita jangan begitu. Itu belum makam kita, belum kedudukan kita. Ya. Nah, tetap aja kita bekerja. Ya. Setiap bekerja kita bisa beramal ibadah, bisa amal ma'ruf nahi mungkar, hati kita tenang,
nggak terganggu amal ibadah kita, ya. Nah, tetap aja nanti Allah sendiri yang memindahkan. Nah, ini coba catat. Nanti Allah sendiri yang memindahkan kita dari makom asbab ke makom tajrid. Ya. Tapi kalau kita pindah dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, itu namanya nafsu yang keinginan syahwat yang tersembunyi, dan itu nggak baik. Paham ini kira-kira ya? Aku nggak mau kerja lagi lah. Aku mau kayak dia aja, zikir aja, ibadah aja. Allah kan maha kaya. Ya. Allah kan maha kaya. Memang Allah maha kaya. Cuma itu belum makom kita, belum kedudukan kita. Nanti goyah kita, ya. Terakhir ini kita nggak mau ibadah sama sekali, kita nggak dapat rezeki sama sekali, ya. Karena iman kita belum kuat. Nah, ya. Jadi biar nanti Allah sendiri yang memindahkan kita. Kapan itu? Allah yang maha tahu, kita nggak tahu, betul kan? Kan ditengoknya anak ini, hambaku ini hatinya sudah mantap untuk duduk di makom tajrid, makom di mana dia hanya melulu ibadah, melayani makhluk dengan ilmu-ilmu agamanya. Nah, ya, itu wali-wali Allah, orang-orang soleh. Kemudian berikutnya, sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras, mencari penghidupan duniawi, padahal Allah telah menyediakannya untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah, tanpa kerja. Inilah kayak Syekh Abdullah Prokan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya. Misalnya dengan dipenuhinya semua sandang dan panganmu, dan engkau tetap merasa tenang dan damai meski berkekurangan, bahkan engkau tetap bisa terus beribadah dengan tekun, maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tekad luhur, karena engkau sekarang cenderung bergantung kepada makhluk, padahal sebelumnya engkau bergantung kepada Allah. Nah, ini sebaliknya, ketika Allah sudah menempatkan kita di makom tajrid, ya, makam di mana kita hanya melulu ibadah, ya. Jadi segala kebutuhan kita sudah dipenuhi sama Allah melalui hamba, melalui makhluk. Kemudian kita mau pindah ke makam asbab, kita mau bekerja. Nah, ini menandakan kita turun dari himmah atau keinginan yang luhur atau cita-cita yang luhur. Itu juga tidak baik dalam akhlak kajian tasawuf. Tetap aja dia terus beribadah, ya. Nah, ibadah terus. Dari mana rezekinya? Ya dari makhluk yang lain yang mencukupi. Ya Allah yang kasih melalui makhluk yang lain. Kan sering itu kan, tak Tuhan, ini ada ikan, ini ada beras segala macam. Karena kedekatan dia kepada Allah, ya. Dia udah nggak bekerja lagi. Kalaupun dia bekerja, kerjanya hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, ada juga nabi-nabi itu yang bertani, ada kan? Nggak salah Nabi Yunus itu ya, Nabi Yunus pada nabi apa itu? Yang bertani ada. Nah, kemudian Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi itu kerjaannya di pasar berdagang. Ya kan, Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, pernah dengar nama itu? Itu ulama tasawuf besar itu. Jadi dia juga bekerja, kerjaannya apa? Tiap pagi dia berdagang, tapi sholat sunatnya itu ribuan dia, masya Allah. Puasanya itu banyak. Nah, jadi ada juga ulama-ulama, wali-wali Allah itu yang bekerja, tapi kerjaan dia itu bukan untuk mencukupi kehidupannya, tapi semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. Untuk ibadah, ya pintar. Kalau orang kan kadang lain kan, dia kerja untuk apa? Untuk nafsunya, ya, untuk kebutuhannya, dia tamak, rakus, ya, mengumpulkan harta segala macam. Nah itu. Tapi ada juga wali-wali Allah, orang saleh itu sama sekali dia nggak bekerja. Karena dia sudah dekat kepada Allah, doanya makbul, ya kan? Tanpa terhijab, terdinding. Ketika dia minta, ya Allah beri aku rezeki, langsung Allah kasih rezeki melalui makhluk yang lain. Kan banyak itu kan, kayak gitu. Ya contohnya itulah Syekh Abdullah Prokan. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya, itu wali Allah. Ya, nah, itu. Jadi turun dari himmah keinginan yang tertinggi, ya. Tetap aja di makom tajrid. Ya, makam di mana dia hanya melulu beribadah dan dekat kepada Allah. Jangan dia pindah ke makam asbab, jangan dia mau bekerja.
Ya, kalau dia bekerja, pindah dia ke maqam asbab, itu berarti dia turun dari himma atau keinginan yang tinggi, atau turun dari cita-cita keinginan yang tinggi yang luhur. Ya, itu juga tidak baik. Kemudian berikutnya, manusia yang ditentukan Allah dalam status asbab, yaitu manusia yang dalam tingkatan status ini selain beribadah juga untuk kelangsungan hidupnya di dunia adalah dengan jalan bekerja. Tengok kan? Apabila tidak bekerja maka tidak bisa hidup. Tanda bahwa Allah menempatkan seorang dalam makam asbab ialah berkah rezekinya. Ini tanda-tandanya. Tanda Allah menempatkan kita di makam asbab. Makam di mana di samping kita bisa beribadah, hati kita tenang, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dengan bekerja. Itu namanya makam asbab. Ciri-cirinya, tanda Allah menempatkan kita di makam asbab, itu rezeki kita yang kita dapat itu berkah, tenang, ya, berkah rezeki di dalamnya, sehingga tidak tamak dan tidak ragu terhadap hak orang lain, dan hatinya tentram, serta harta yang didapatnya dikeluarkannya di jalan Allah. Ini ciri-ciri orang yang ditempatkan oleh Allah di makam asbab, ya, rezekinya berkah, kemudian disalurkan rezekinya itu di jalan Allah, hatinya tenang, dia nggak tamak, dia nggak rakus, ya. Kemudian dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dia beramal ma'ruf nahi mungkar. Dia mengajak kebaikan, dia mencari ilmu agama, ya. Nah, itu. Jadi intinya apa yang dikasih oleh Allah dia gunakan di jalan Allah. Itulah ciri-ciri Allah menempatkan hambanya di makam asbab, ya. Oke. Kemudian berikutnya yang terakhir sudah mau azan, nanti halaman berikutnya minggu depan halaman 2 itu ya. Nah, ini kan halaman 1 baru kan? Halaman 2. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Tengok nih Pak. Nah, ini diingat nih. Ini dia dalilnya nih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa arti takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ini kalau kita menjalankan perintah Allah, ini janji Allah ini. Janji Allah pasti benar, ya kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Tengok, dari kesulitan-kesulitan untuk orang itu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Tengok kan? Kalau kita dekat sama Allah, kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, ya pasti Allah akan kasih rezeki. Jangan takut, ya kan? Dari sumber-sumber yang tiada pernah dipikirkannya, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal, berserah pada Allah. Sebenarnya Tuhan itu melaksanakan kehendaknya, sehingga Allah telah mengkadarkan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillahu yaj'alhu pinter. Anak yang soleha. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan takut kita nggak makan. Jangan takut kita itu miskin. Jangan takut kita nggak dapat rezeki. Ini janji Allah. Yang penting bertakwa. Yang penting tawakal. Paham ya? Inilah makam-makam tajrid ini yang dekat kepada Allah. Nah, tingkat takwanya tinggi, sehingga dia nggak capek-capek lagi kerja cari duit. Nah, kita itu belum makom kita, ya. Jangan kita ya, itu belum makom kita. Nah, nanti rusak akidah kita, rusak keyakinan kita. Oh, janji Allah kan maha kaya. Janji Allah berdasarkan yang bertakwa. Aku udah sholat kok, aku udah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kok aku nggak dapat dari rezeki ya. Rusak akidah kita, rusak iman kita, ya. Ada saatnya, ya. Kapan itu? Ya suka-suka Allah kapan, ya kan? Jangan kita mikirkan, oh kapan ya Allah kasih ya di makam tajrid ya. Wah, aku kayaknya udah bosan kali makam asbab ini, capek kali aku udah bekerja nih. Capek kali aku. Jangan begitu. Yang penting udah kerja aja. Kerja, beramal ibadah,
Nanti kalau kita sudah banyak zikir kita, banyak amal ibadah kita, ya Allah akan menempatkan kita. Ya, segala macam cara. Bagaimana caranya Allah menempatkan kita di makam tajrid? Nanti ada aja itu, ya, kejadian-kejadian. Apakah misalnya kita gagal terus mencari kerja? Apakah kita misalnya kita dibuatkan mudah oleh Allah untuk mendapat rezeki dari orang lain? Nah, ataukah misalnya kita susah mencari kerja seperti yang saya bilang tadi, tapi seiring waktu kita mudah makan, mudah mencukupi kehidupan kita dengan bantuan pertolongan dari orang lain. Nah, jadi segala macam cara nanti Allah memindahkan kita dari makam asbab ke makam tajrid. Tapi dengan catatan jangan kita pindah dengan kemauan dan keinginan kita sendiri. Ya nanti jadi tidak baik jadinya. Ya, itu yang dinamakan dengan syahwat tersembunyi. Kenapa disebut dengan syahwat tersembunyi? Karena yang diinginkan adalah nafsu. Nafsu, ingat, tabiatnya itu buruk, watak karakternya itu buruk, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tabiat nafsu itu dia maunya itu senang-senang. Ya, dia maunya itu yang enak-enak. Itu tabiat watak karakter nafsu. Dia nafsu ini nggak mau susah payah. Ya. Wallahu a'lam. Ajan. Kita doa dulu ya, tutup ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syaikhul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, bukan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu, tempatkan mereka di surgamu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihilah kami ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana, jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang berniat jahat kepada kami ya Rabb. Ya Allah, tuntun hati kami berbisa istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Tetapkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami agar bisa taat kepadamu ya Rabb. Mudahkan kami untuk bisa taat kepadamu ya Rabb. Kuatkan iman kami untuk tidak buat maksiat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, jangan buat hati kami bergantung kepada nafsu kami, kepada dunia, kepada makhluk, tapi buat hati kami bergantung hanya kepadamu ya Rabb, hanya kepada rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.